bahwa magnesium merupakan salah satu ion penting yang berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, hingga berbagai reaksi metabolisme dalam tubuh. Ketidakseimbangan kadar magnesium dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, sehingga pemeriksaan magnesium menjadi sangat penting dalam bidang klinik. Namun, metode pemeriksaan magnesium yang umum digunakan saat ini, seperti Atomic Absorption Spectrometry atau ICP-MS, masih memerlukan instrumen yang mahal, prosedur yang kompleks, sehingga kurang praktis untuk pemeriksaan cepat atau point of care testing. Oleh karena itu, dalam jurnal berjudul First Sense Carbon Quantum Dot Based Micropet for the Sensitive and Selective Detection of Magnesium Ions in Human Serum, peneliti membahas pengembangan metode deteksi magnesium berbasis micropet atau Micropaper Analytical Device menggunakan carbon quantum dots sebagai sensor fluoresensi. Metode ini dikembangkan sebagai alternatif pemeriksaan magnesium yang lebih sederhana, cepat, praktis, namun tetap sensitif dan selektif. Lalu, apa sih tujuan dari dilakukannya penelitian ini? Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat deteksi ion magnesium dalam serum menggunakan carbon quantum dots dengan berbasis paper analytical device atau micropet dengan sensitivitas yang tinggi juga selektivitas yang baik. Nah, sekarang kita lanjut ke metodologi penelitian, di mana ada persiapan bahan utama yaitu menggunakan asam sitrat dan etilendiamin untuk dasar pembuatan sensor. Kemudian ada NaOH yang digunakan untuk menaikkan pH larutan menjadi basa. Lanjut ada zat pemadam fluoresensi yaitu adanya 8-hidroksiquinolin serta kertas Wetman nomor 1 sebagai media utama alat uji. Nah, selanjutnya ada sintesis karbon quantum dots, di mana campuran asam sitrat dan etilendiamin yang diaduk dan dipanaskan di microwave 900 watt selama 5 menit hingga membentuk zat mirip jeli berwarna coklat, lalu disentrifugasi untuk diambil partikel murninya. Selanjutnya ada fabrikasi alat, di mana pola kertas didesain di auto CAD, lalu dicetak menggunakan teknik cetak lilin dan dipanaskan pada suhu 150 derajat selama 30 menit agar terbentuk batas anti bocor untuk mencegah sampel keluar dari area pengujian. Selanjutnya ada pemuatan reagen dan mekanisme deteksi, di mana kertas ditetesi, reagen dan dikeringkan. Konsepnya menggunakan sistem on-off, di mana pendaran sensor sengaja dipadamkan dan akan dinyalakan kembali hanya jika mendeteksi ion magnesium. Dan yang terakhir ada uji validasi, di mana pengukuran hasil intensitas pendaran menggunakan spektrofotometer, lalu diuji langsung pada serum darah asli dan terbukti akurasinya yang tinggi dengan error di bawah 5%. Baik, selanjutnya masuk ke mekanisme atau prosedur uji. Oke, sekarang kita masuk ke sintesis titik kuantum karbon atau CQD. Nah, proses ini dimulai dengan mencampurkan 1 gram asam sitrat dan 500 mikroliter etilendiamin ke dalam 10 ml air deionisasi. Nah, campuran ini diaduk selama 5 menit. Kemudian dipindahkan ke labu Erlenmeyer dan dipanaskan dalam oven gelombang mikro selama 5 menit pada daya 900 watt. Nah, setelah dingin, larutan itu diencerkan hingga 10 ml, disentrifugasi dan disaring untuk memperoleh CQD yang murni. Baik, yang kedua ada pengujian Paper Analytical Device atau PAD. Nah, desain PAD ini berbentuk setengah dumbbell dicetak dengan teknik lilin pada keras kromatografi Wetman nomor 1. Nah, kertas dipanaskan di pelat pemanas pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit agar lilin ini meleleh dan membentuk penghalang. Penghalangnya ini berfungsi menjaga agar sampel itu tetap berada dalam area uji. Untuk reagennya sendiri akan ditambahkan secara berurutan. Yang pertama ada 10 mikroliter CQD, yang kedua ada 1 molar NaOH, dan yang terakhir ada 0,1 molar 8-hidroksiquinolin. Yang ketiga, ada mekanisme reaksi deteksi. Pada tahap awal, CQD ini akan memancarkan cahaya biru yang terang.
Setelah penambahan 8 HQ atau 8 hidroksikwinolin, intensitas cahaya ini akan menurun akibat transfer muatan. Kondisi ini disebut quenching atau off. Ketika ion magnesium ditambahkan, Mg2+ ini akan berikatan dengan 8 HQ, membentuk kompleks Mg2+ 8 HQ. Nah, ikatan tersebut melepaskan 8 HQ dari permukaan CQD, sehingga fluoresensi ini akan kembali muncul yang berwarna biru tadi, sehingga bisa dipastikan kondisinya itu akan on kembali. Yang terakhir ada prosedur pengujian sampel. Pada tahap ini, sampel serum atau larutan magnesium dituliskan pada area reagen PET. Titik karbon bebas bergerak ke wilayah persegi panjang pada strip kertas karena kapilaritas. PET dikeringkan terlebih dahulu agar pengukuran dilakukan dalam kondisi yang konsisten. Intensitas fluorensi kemudian diukur pada bagian persegi panjang PET menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang eksitasi 370 nanometer. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama, hasil grafik UV Phase Absorption Spectrum CQDS. Hasil karakterisasi UV phase menunjukkan bahwa karbon quantum dots memiliki dua puncak absorbansi utama pada panjang gelombang 240 nm dan 350 nm. Puncak pada 240 nm berasal dari transisi P-P pada ikatan aromatik C sama dengan C, sedangkan puncak pada 350 nm berasal dari transisi N-P dari gugus C sama dengan 0 dan C-N. Hasil tersebut membuktikan bahwa karbon quantum dots yang disintesis mengandung struktur karbon aromatik sp42. Selain itu, karbon quantum dots menunjukkan fluoresensi biru terang dengan panjang gelombang eksitasi optimum 390 nm dan emisi maksimum pada 460 nm. Hal ini menunjukkan bahwa karbon quantum dots memiliki sifat fluoresen yang baik sehingga dapat digunakan sebagai probe dalam deteksi ion magnesium. Selanjutnya adalah hasil photoluminescence emission pada konsentrasi magnesium. Hasil photoluminescence menunjukkan bahwa intensitas fluoresensi meningkat seiring meningkatnya konsentrasi ion magnesium dari 0,5 hingga 10 mm. Pada awalnya, fluoresensi karbon quantum dots mengalami quenching setelah ditambahkan 8 hidroksikolin. Namun ketika magnesium ditambahkan 8 hidroksikolin, lebih mudah berikatan dengan magnesium sehingga terlepas dari permukaan karbon quantum dots. Akibatnya, fluoresensi karbon quantum dots kembali meningkat atau bisa disebut fluorescence recovery. Mekanisme ini disebut sebagai mekanisme off-on fluorescence. Semakin tinggi konsentrasi magnesium, maka semakin besar intensitas fluoresensi yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem karbon quantum dots memiliki sensitivitas yang baik terhadap ion magnesium. Yang ketiga, hasil grafik kalibrasi konsentrasi magnesium terhadap intensitas fluoresensi. Grafik kalibrasi menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi ion magnesium dan intensitas fluoresensi. Pada rentan konsentrasi 0,5 sampai 0,9 mm pada gambar D dan 1 sampai 10 mm pada gambar E, intensitas fluoresensi meningkat seiring peningkatannya konsentrasi magnesium. Linearitas ini menunjukkan bahwa metode berbasis CQDS dapat digunakan untuk kuantifikasi magnesium secara akurat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode ini memiliki sensitivitas tinggi dan selektivitas yang baik terhadap magnesium dibandingkan ion atau biomolekul lain dalam serum. Dengan demikian, CQDS-based fluometric sensor berpotensi digunakan sebagai metode point of care testing untuk deteksi magnesium pada serum manusia. Selanjutnya, detection limit atau batas deteksi. Perangkat mikropet berbasis quantum dots berhasil mendeteksi ion magnesium dalam serum dengan limit sebesar 3,9 mikrometer dan limit kuantifikasi sebesar 13 mikrometer. Nilai ini menunjukkan bahwa sensor memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi magnesium pada konsentrasi rendah. Selain itu, sensor memiliki dua rentang linear yaitu 0,76 sampai 1,26 mikrometer dan 1,76 sampai 10,76 mikrometer, sehingga mampu digunakan pada berbagai kondisi magnesium dalam serum. Waktu analisis yang dibutuhkan hanya sekitar 5 menit, sehingga metode ini lebih cepat dan praktis untuk aplikasi point of care testing. Lanjut ke error
persentase error. Pengujian pada sampel serum manusia menunjukkan bahwa hasil pengukuran menggunakan micropet memiliki persentase error relatif kurang dari 5% dibandingkan metode laboratorium klinis standar, Hill Blue Colorimetric Method. Nilai error yang rendah menunjukkan bahwa perangkat memiliki akurasi dan reliabilitas yang baik dalam menentukan kadar magnesium serum. Dengan demikian, micropet berbasis CHUDS berpotensi digunakan sebagai metode alternatif yang sederhana, cepat, dan ekonomis untuk pemeriksaan magnesium pada aplikasi klinis. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu micropet berbasis karbon quantum dots mampu mendeteksi ion magnesium secara selektif dengan mekanisme fluoresensi off-on. Alat ini juga memiliki sensitivitas yang tinggi, waktu analisis yang singkat, dan akurat pada sampel serum manusia. Alat ini juga berpotensi untuk menjadi point of care testing. Saran untuk penelitian selanjutnya yakni meningkatkan sensitivitas dan stabilitas sensor karbon quantum dots untuk deteksi magnesium yang lebih optimal. Optimalisasi mekanisme fluoresensi on-off-on untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi deteksi, pengembangkan perangkat praktis dan mudah dibawa untuk penerapan point of care testing, serta pengujian dengan lebih banyak sampel klinis dan pengembangan deteksi biomarker lain dalam sampel darah.